Halo sobat Nime, waktunya gas lagi dah Feng Hao-nya. Bahasanya Portugis. Waduh. So ya udahlah, semoga aja masih bisa dinikmatin dan iya, jalan ceritanya masih nyambung dengan apa yang gua katain. Waduh. Dan yaudah yuk, kita gaskan lagi dah. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao mengetahui di mana tempat rumput Shengnong berada, di sini Feng Hao dia ditemani oleh instruktur Liu untuk pergi menuju sebuah tempat yang disebut sebagai dataran Penglei. Dan di tempat inilah Feng Hao yang berhasil memasuki dataran tanah suci dan juga tempat yang sangat berbahaya dan juga misterius, membuat Feng Hao tentunya dia menjadi perhatian bagi banyak pihak. Namun melihat mereka semua yang ada di tempat ini heboh, membuat instruktur Liu dia kesal dan menghajar orang-orang itu. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, setelah dia berhasil memasuki area pegunungan, di sini Feng Hao dia merasa kalau benda apapun itu yang ada di tempat ini terasa seperti hidup, dan itu membuatnya berujar, Master, rumput, pohon, bahkan batu yang ada di tempat ini terasa seperti hidup, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini master kecil dia tidak peduli dengan itu semua, karena di sini dia lebih fokus kepada Feng Hao untuk tetap fokus kepada tujuan utamanya, dan itu membuatnya berujar, "Hei bocah, tetap fokus dan jangan lakukan yang tidak penting. Tetap fokus untuk mencari rumput Shengnong," ucap dari master kecil. "Ya, aku mengerti master, kau jangan khawatir. Aku tidak lupa dengan tujuan utamaku," sambut dari Feng Hao. Namun di sini untuk dapat mencari rumput Shengnong di tempat yang cukup luas seperti ini dan juga waktu yang sangat terbatas, membuat master kecil dia meminta kepada Feng Hao untuk sedikit menurunkan kewaspadaannya, karena dirinya memiliki sebuah metode untuk dapat membantu Feng Hao, dan itu membuatnya berujar, "Nak, turunkan sedikit kewaspadaanmu karena aku akan mengajarimu sedikit teknik yang akan aku berikan." Maka dari itulah dengan sedikit ramalan mantra yang diucapkan oleh master kecil di sini, master kecil ketika dia melepaskannya, membuat Feng Hao dia dapat melihat dan juga merasakan area sekitarnya. Bahkan dia dapat melihat tanaman-tanaman apa yang ada di dekatnya dalam radius tertentu tentunya. Merasakan sensasi aneh yang seperti ini membuat Feng Hao dia berujar, "Master, kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh dengan diriku?" tanya dari Feng Hao. Ya, hal itu pun diwajarkan oleh master kecil, karena itu adalah efek dari teknik yang dia berikan kepada Feng Hao. Sebuah teknik energi murni yang dapat membuat Feng Hao memetakan apa yang ada di sekitaran dirinya. Selain itu juga, karena memang aura yang ada di tempat ini sangat padat dan juga kuat, membuat Feng Hao dia pun merasa ada juga yang aneh di dalam tubuhnya selain kekuatan yang diberikan oleh master kecil. Karena memang saat ini manik spiritual ataupun mutiara spiritual miliknya kini mulai bergejolak menyerap semua energi yang ada di sekitaran dirinya, dan itu membuat Feng Hao dia merasakan kalau sepertinya perutnya akan semakin kuat, dan tampaknya sepertinya mutiara ini mulai berresonansi dengan energi yang ada di tempat ini, dan itu membuatku dapat menyerap banyak energi yang ada di sekitaran tempat ini, ucap dari Feng Hao di dalam hati. Tapi di sini Feng Hao dia tetap fokus untuk mencari di mana tanaman Shengnong berada, dan ketika dia terus berjalan mencari tempat di mana rumput itu berada, kini tiba-tiba saja pepohonan menutupi jalan yang dituju oleh Feng Hao, dan itu tentunya membuatnya bingung. "Hei, apa yang terjadi? Kenapa pepohonan ini menutupi jalanku?" ucap dari Feng Hao. Maka itulah ketika dia melihat pohon itu mencoba menutupi jalannya, membuat Feng Hao dia mencoba untuk dapat mencari jalan lainnya lagi. Tapi begitu dia mencari jalan lain, lah sama cuy, tertutup juga, dan itu membuatnya berujar, "Lah, apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa lewat jalan ini juga? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua jalan yang aku pilih itu tertutup?" ucap dari Feng Hao. Apakah mereka tidak menginginkan aku menemukan tanaman itu? Tambah dari Feng Hao. Tapi di sini melihat Feng Hao yang sepertinya bingung, membuat master kecil dia berujar, "Aduh, dasar keledai. Masa gitu aja nggak ngerti?" ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao pun sadar, lah ternyata sepertinya pepohonan itu ingin menunjukkan jalan yang benar kepada diriku ya. Aduh, aku tidak mengerti master. Aduh, ucap dari Feng Hao yang malu cuy, kalau ternyata sebenarnya pepohonan ini menunjukkan jalan yang benar untuk Feng Hao, dan ketika Feng Hao salah jalan maka para pepohonan akan menutupi jalannya untuk dapat membimbing Feng Hao ke arah jalan yang benar. Waduh. Dan beberapa saat kemudian setelah mengikuti arah dari alam, di sini Feng Hao pada akhirnya dia dituntun menuju sebuah bukit batu kecil yang di atasnya ada sebuah benda yang memang dia cari. Karena memang ketika Feng Hao dia menaiki bukit kecil itu, dia dapat melihat ada sebuah pohon yang cukup mantap.
tumbuh subur di tengah-tengah area gunung. Dan ketika dia mendekati tempat itu, Feng Hao dia merasakan aura yang cukup mantap. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, apakah pohon itu tumbuh di sekitaran tempat ini?" Dan itu ternyata benar adanya, karena memang ketika Feng Hao dia melihat lebih detail lagi, dia melihat ada sebuah pohon kecil yang tumbuh di sekitar pohon besar. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, apakah itu?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Master Kecil, di mana Master Kecil dia juga meminta kepada Feng Hao untuk segera mengambilnya dan jangan buang-buang waktu. Di sini Master Kecil dia mengatakan kepada Feng Hao untuk segera mengambilnya dan langsung simpan di dalam tubuhnya, karena memang jika benda itu tercabut dari akarnya dan terpapar dengan aura yang ada di area luar, maka manfaatnya akan berkurang dengan secara drastis. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia ketika berhasil mencabutnya, dia langsung menelannya dan nantinya dia akan memurnikannya ketika memang dibutuhkan. Dan setelah Feng Hao menyerap tanaman itu, di sini Feng Hao dia berujar, "Yo, aku telah mendapatkannya. Apakah kita akan segera kembali?" Tanya dari Feng Hao. Tapi ketika Feng Hao setelah menyerap tanaman itu, di sini Feng Hao tiba-tiba saja dia merasakan kalau kepalanya sungguh sangat berat dan itu membuatnya seperti ngantuk cuy. Dan karena tekanan yang sangat kuat, maka dari itulah di sini Feng Hao dia tidak lagi dapat untuk berdiri dan memutuskan untuk duduk dan juga tertidur. Namun ketika Feng Hao dia memejamkan matanya, begitu banyak energi hijau masuk menyerap ke dalam tubuhnya, dan itu membuat Feng Hao di alam bawah sadarnya dia pun ditransfer ke sebuah tempat aneh yang tidak dia ketahui, dan itu membuatnya bertanya-tanya tentang ada di mana dia saat ini. Karena ketika dia membuka matanya, dia dapat melihat sesuatu yang tidak mungkin dapat ia bayangkan. Karena memang saat ini ketika dia melihat membuka matanya, dia merasakan ada sebuah energi yang sangat padat dan juga kental. Dan juga di bawah kakinya kini muncul sebuah tanaman hijau kecil yang tumbuh dan juga mulai berkembang. Dan itu membuatnya bertanya, "Hei, apa ini? Apakah ini adalah awal dari dunia?" Ucap dari Feng Hao. Selain itu juga di sini Feng Hao dia dapat melihat tiga sosok dewa utama kuno, dan itu membuatnya berujar, "Hei, apa yang terjadi? Siapa tiga orang ini?" Selain itu juga di sini Feng Hao dia dapat melihat ada segerombolan bis yang datang dan mencoba menyerang tiga sosok dewa utama kuno itu. Dan itu juga membuatnya bertanya-tanya kenapa para bis itu mencoba menyerang tiga makhluk itu. Tiga dewa itu. Selain itu juga di sini Feng Hao dia melihat sebuah tanah yang bergetar membelah sebuah bumi, dan itu membuatnya berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa tiba-tiba saja tiga dewa utama dia menghilang. Selain itu juga tiba-tiba aja sebuah time skip terjadi, melihat ada sekelompok manusia yang sangat banyak, mereka beradu kekuatan dengan para beast, dan itu membuat Feng Hao semakin menjadi bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah pertikaian para umat manusia dan juga para beast yang ada di tempat ini, tiba-tiba aja time skip terjadi kembali dan muncul sebuah bangunan-bangunan aneh tepat di depannya, seperti sebuah kehidupan baru telah muncul, sebuah peradaban baru telah muncul tepat di depannya, dan ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat aneh. Namun setelah beberapa saat Feng Hao dia jatuh ke dalam alam bawah sadar miliknya. Kini Feng Hao dia pun kembali sadar, terbangun dari tidurnya, dan ketika dia bangun dan membuka matanya, dia pun bingung, "Lah, aku ada di mana ini? Apakah aku masih ada di tempat itu?" Ucap dari Feng Hao. Tapi di sini Feng Hao dia juga bingung, "Lah, apakah aku tertidur? Bagaimana bisa aku tidur di tempat ini? Wah, sepertinya aku telah terlambat. Aku harus segera pergi dari tempat ini." Ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun berlari secepat mungkin untuk meninggalkan tempat misterius itu. Sedangkan di area keluar saat ini sudah ramai cuy. Makin ramai orang-orang ada di tempat ini. Mereka semua mulai membicarakan tentang Feng Hao yang sangat-sangat luar biasa gila. Seorang bocah yang telah ada di dalam tempat itu lebih dari 30 menit. Dan mereka berpikir apakah bocah itu adalah seorang reinkarnasi dewa. Namun ucapan dari mereka semua yang sangat-sangat bising benar-benar mengganggu telinga dari instruktur Liu. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, kalian semua pergilah dari tempat ini atau kalian ingin digebukin." Waduh. Dan itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka langsung keringat dingin cuy. Karena mereka tahu instruktur Liu sangat luar biasa edan. Dan tak lama setelahnya, kini Feng Hao dia pun keluar dari dalam tanah terlarang itu. Dan melihat Feng Hao keluar, jelas membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua langsung bersemangat dan juga histeris tentunya. Namun untuk Feng Hao, dia langsung datang menghampiri instruktur Liu dan berujar, "Instruktur Liu, kau masih di sini?"
Ya, tentu saja sambut dari instruktur Liu, di mana dia juga berujar, "Hei, kemana saja kau? Hah? Lama sekali." Kenapa kau sangat lama?" Tanya dari instruktur Liu yang sepertinya dia juga cukup khawatir. Namun untuk Feng Hao dia beralasan, aduh maafkan aku instruktur, sepertinya aku ketiduran." Ujar dari Feng Hao yang membuat orang-orang yang di tempat ini mereka jadi tambah bingung. Bagaimana bisa bocah ini dia malah tidur di dalam tanah suci itu? Nah gitu, dia malah tidur selama 31 menit di tempat itu. Ya, mereka semua jadi heboh. Namun untuk Feng Hao dia juga bingung lah. 30 menit, perasaan aku di dalam sana sudah berabad-abad, ucap dari Feng Hao. Karena memang dia melihat begitu panjang jalannya kehidupan dari para dewa muncul. Terus ya, generasi manusia dan juga peradaban modern muncul. Dan itu membuatnya kayaknya lama banget, tapi ternyata cuma 31 menit. Hei, apakah itu semua mimpi? Pikir dari Feng Hao. Namun karena memang Feng Hao telah keluar dari tempat ini dan menarik perhatian banyak pihak, membuat instruktur Liu dia meminta kepada Feng Hao untuk segera ikut dengan dirinya. Ayo kita pergi, sudah terlalu lama kau di tempat ini dan sekarang kau akan menjadi pusat perhatian banyak orang, ucap dari instruktur Liu. Karena memang ketika mereka akan pergilah mereka diuber-uber oleh orang-orang yang ada di tempat ini karena mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Karena sejatinya terakhir kali orang memasuki tempat itu telah terjadi sekitar 3000 tahun lalu. Dan itu membuat mereka berujar, hei, tunggu, kau harus menceritakan apa yang ada di dalam sana, ucap dari mereka yang masih penasaran. Tapi di sini Feng Hao dia juga lah, nggak mungkin dia melupakan salah satu peliharaan ajaibnya, yaitu Lira. Lira, aku hampir lupa kepada dirimu, ucap dari Feng Hao. Namun di sini karena memang mereka telah dikepung oleh banyak orang-orang kepo, membuat instruktur Liu dia juga cukup kesal. Namun untuk mereka juga, para orang-orang ini mereka juga kesal melihat Feng Hao dan juga instruktur Liu yang mau kabur-kabur aja. Hei, mau kemana kalian? Kalian tidak boleh pergi, kalian harus menceritakan dulu, ucap dari orang-orang itu. Tapi untuk instruktur Liu jelas dia kesal juga dengan orang-orang ini karena memang mereka sangat berisik dan itu membuatnya berujar, kalian ingin menghentikanku? Apakah kalian pikir kalian layak untuk melakukannya? Ucap dari instruktur Liu yang kini dia menyiapkan sebuah teknik aneh miliknya. Dia membangun sebuah cloning miliknya ataupun ya Kage Bunshin yang langsung menggebukin orang-orang yang mencoba menghalangi jalannya. Instruktur Liu dia memang sangat kuat dan dia juga berujar, jika kalian ingin menggangguku, ku hajar lagi kalian, ucap dari instruktur Liu yang memang orang-orang ini tidak mungkin dapat menghentikan dirinya karena memang dia juga sangat edan. Dan setelahnya kini mereka kembali pergi menggunakan skill teleportasi milik instruktur Liu. Dan setelahnya mereka tiba di sebuah kota. Dan di tempat inilah instruktur Liu dia juga bertanya kepada Feng Hao, nah, apa yang sebenarnya terjadi dan apakah kau benar-benar tertidur di tempat itu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hao. Iya benar instruktur, aku malah tertidur di tempat itu setelah aku menelan herbal Shenlong itu. Tapi aku tidak tahu berapa lama aku tertidur, ucap dari Feng Hao. Kau tertidur setelah kau menelan herbal itu? Tanya instruktur Liu. Instruktur, jadi ya seperti itulah. Ya, di sini Feng Hao dia pun ragu untuk mengungkapkan kepada instruktur Liu kalau dirinya memiliki farmakop tingkat ilahi. Tapi ya sudahlah, di sini instruktur Liu dia juga nggak mau ambil pusing. Entah Feng Hao itu benar ataupun bohong, tapi ya terserah lah. Yang penting dia telah menjalankan apa yang ingin Feng Hao lakukan. Karena memang menurut dia nggak penting juga mungkin. Tapi entahlah, tahu dia mungkin pura-pura nggak peduli gitu kan. Karena dia tahu yang sebenarnya, ya nggak tahu juga sih. Ya itu pendapat gua. Oke, lanjut lagi. Namun di sini Feng Hao dia juga sempat ragu untuk menceritakan apakah dirinya memiliki farmakop ilahi tertinggi kepada instruktur Liu. Dan itu membuatnya bertanya kepada Master Kecil. Master Kecil, instruktur Liu dia telah membantuku sejak aku tiba di Akademi Shen-Tiang ini. Apakah dia dapat dipercaya juga? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi sebaiknya kau tidak perlu berbicara hal itu kepada dirinya karena aku memang tidak mengenalnya, ucap dari Master Kecil. Dan di sini Master Kecil dia juga mengatakan kalau dirinya tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika Feng Hao dia tertidur di dalam tanah suci itu. Benarkah? Akankah kau ada di sisiku, Master Kecil? Iya, aku memang ada di sisimu, tapi aku hanya dapat bertahan selama beberapa menit saja. Dan ketika kau berada di dalam sana dan sedikit lebih lama,
Seketika ada sebuah cahaya yang menghalangi pergerakanku, ucap dari instruktur kecil yang membuat Feng Hao dia berujar, ternyata master. Bahkan seseorang yang ada di levelmu aja masih tidak dapat bertahan lebih lama daripada diriku. Jadi kenapa aku bisa lebih lama daripada dirimu ya? Ucap dari Feng Hao yang sepertinya dia ngejek, dan itu membuat Feng Hao langsung digeplak oleh master kecil. Hei, dasar bocah nggak tahu diri. Di sini master kecil dia agak kesel cuy, karena dikiranya Feng Hao ngejek dia. Waduh. Dan setelahnya di sini Feng Hao dia juga masih berpikir tentang adegan apa yang dia terima sebelumnya ketika dia sedang mimpi itu. Namun ya udahlah, nggak ambil pusing juga. Dan setelah Feng Hao tiba di kota ini, Feng Hao dia pun langsung pergi menuju Pak Tua Direktur Wan untuk meminta semua apa yang telah dia minta sebelumnya. Dan ketika Feng Hao datang untuk menjumpai Pak Tua itu, membuat Pak Tua ini dia berujar, "Hei, kau telah kembali. Apakah kau telah pergi ke Gunung Shenyang?" Ucap dari Pak Tua itu, "Ya, aku baru saja pulang dari tempat itu, dan aku pergi ke tempat itu bersama dengan instruktur Liu, dan aku telah mengambilkan herbal Shen Menong itu." Ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia berujar, kau dari sana? Berapa lama kau tinggal di tempat itu?" Tanya Pak Tua ini. 31 menit. Ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia shock. Apa? 31 menit? Kau beneran 31 menit? Ucap Pak Tua itu yang shock, kaget cuy. Untung aja jantungnya kagak copot. Waduh. Namun melihat Pak Tua itu yang shock membuat Feng Hao dia berujar, ada apa? Emang kenapa Pak? Ucap Feng Hao yang bingung cuy. Di sini Pak Tua ini sembari dia mengelus-ngelus dadanya, dia berujar, kau benar-benar di dalam sana selama 30 menit sebelum kau diusir keluar? Ucap Pak Tua ini. Apa? Diusir keluar? Tidak sih, aku pergi keluar dengan sendirinya. Ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini tambah syok. Apa? Kau berarti jika kau ingin lebih lama di tempat itu, kau dapat melakukannya? Tanya Pak Tua ini. Sejujurnya sih iya. Ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia jadi tambah kesel. Liu Chanyan, dasar instruktur gila. Dia tidak memberitahukanmu kah kalau cuma punya satu kesempatan untuk dapat memasuki tempat itu seumur hidupmu? Wah, dasar. Namun mendengar Pak Tua itu yang sedikit kesal karena memang itu adalah kesempatan yang sangat berharga, membuat Feng Hao dia berujar, yaudah tidak apa, Direktur Wan tidak usah marah-marah seperti itu. Ucap dari Feng Hao. Selain itu juga di sini Feng Hao dia bertanya, memangnya ada sebuah manfaat khusus apa jika dia masih dapat bertahan lebih lama lagi di tempat itu? Ataupun mungkin menginap. Ya, di sini Pak Tua ini dia mengatakan kalau seseorang semakin lama di tempat itu, maka kekuatan yang akan dia serap oleh tubuhnya akan semakin banyak dan juga mengerikan. Apa? Benarkah? Pikir dari Feng Hao. Dan jika aku berada di tempat itu lebih lama lagi, maka aku akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Dan hal itu juga dibuktikan oleh Feng Hao karena saat ini dia juga merasa kalau saat ini tubuhnya benar-benar terasa cukup luar biasa. Karena memang hanya dengan 31 menit aja dia telah merasakan tubuhnya, fisiknya benar jauh-jauh meningkat. Di sini Feng Hao sembari membantu Pak Tua itu untuk berdiri, dia bertanya apakah ada sebuah kesempatan lainnya lagi untuk dapat memasuki tempat itu. Tidak, sayangnya tidak ada lagi karena memang sejatinya setiap satu orang yang dapat memasuki tempat itu, mereka hanya dapat melakukannya satu kali seumur hidup. Baiklah, aku mengerti. Ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga bertanya tentang semua bahan-bahan yang dia minta sebelumnya. Apakah semua bahan-bahan itu telah disiapkan? Ya, ucap Pak Tua ini. Karena semua bahan-bahan yang kau minta telah disiapkan dan juga ada di dalam cincin ini dan kau dapat mengambilnya. Ucap Pak Tua itu yang tentunya membuat Feng Hao dia senang dan berterima kasih. Baiklah, terima kasih Direktur Wan, dan aku harus pergi untuk dapat memurnikannya. Ucap dari Feng Hao. Dan setelah Feng Hao pergi, kini Pak Tua itu dia kedatangan seorang direktur lainnya lagi yang meminta kepada Pak Tua itu untuk datang ke dalam sebuah pertemuan para tetua besar. Dan apa yang akan dibahas oleh para tetua besar itu nanti aja kita bahas lagi di part selanjutnya aja cuy. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.